إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita memulai dengan baca Al-Fatihah. Kita harus ingat Al-Fatihah ini adalah ummul kitab yang merupakan rukun dari sholat. Makanya kalau baca Al-Fatihah ingat huruf ro-nya harus tafkhim ya, jangan tarkik. Semua huruf ro dalam Al-Quran itu tafkhim ya, tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kadang-kadang dalam mubtada ini kita menggunakan huruf jar min. Asal katanya ilahun illallah, dibantah. Wama ilahun illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tapi karena dikasih min, jadi min ilahin illallah. Nah, mubtadanya itu menjadi isim majrur. Isim yang dikenakan huruf majrur sehingga bentuknya kasroh. Huruf majrur itu huruf yang membentuk kasroh. Min membentuk kasroh. Contohnya Allah. Allah kalau kita kasih min, minallahi, maka min itu disebut huruf majrur. Ya. Minallahi. Contoh lagi. Allah kita kasih huruf la, lillahi. Nah, itu namanya huruf majrur linya itu. Nah, jadi yang bentuk sederhana ini dalam mubtada khobar, tadi isim ketemu isim aja. Mubtada khobar kan isim menjelaskan isim kan. Itu bisa jadi rumit. Contohnya kalau ada huruf jar mendahului mubtadanya, agak lebih kompleks. Dan nanti setelah kedepannya akan kita pelajari bahwa dalam Al-Quran itu saking indahnya Al-Quran, dia butuh alat-alat kalimat yang menjelaskan lebih kompleks supaya lebih indah. Ya contohnya bahwa orang-orang Arab pada waktu itu sangat kagum pada Al-Quran. Tentu tidak mungkin Al-Quran itu dibuat dengan kalimat-kalimat yang sederhana aja. Nah makanya bahasa Arab itu mempunyai sarana untuk itu. Kita mau pelajari itu aja. Nggak usah sampai detail ngerti banget sih, nggak apa-apa. Lama-lama ngerti kok. Sering ikut aja. Nah dalam jumlatul ilmiah itu biasanya ada namanya mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Contohnya nih. Muhammadun mubtasamun. Selalu bentuknya domah ya. Mubtada khobar jumlah ismiyah awalnya bentuknya domah. Muhammad adalah orang yang selalu tersenyum. Mubtasamun atau orang yang sedang tersenyum. Ya. Orang yang selalu tersenyum juga boleh juga. Mubtasamun. Muhammad orang yang selalu senyum. Jadi orang yang cheerful lah. Nah ini bentuk sederhananya nih. Tapi kalau kita lihat ternyata nggak cukup bentuk sederhana gini. Nanti gimana cerita yang rumit kalau nggak ada bentuk yang lebih detail. Ternyata dalam jumlatul ismiyah juga dibolehkan ada kalimat bantahan. Mubtada yang dibantah. Contohnya nafyu. Tidak, artinya nafyu itu tidak, bantahan. Ma qadimun ad-dhaifu. Tidak datang
doifnya. Doifnya udah nggak datang. Qadimun tuh isim fa'il dari qadama, datang. Qadimun orang yang datang. Bukan yang datang, atau yang datang itu bukan tamu. Misalkan. Atau tamu itu tidak datang, bisa artinya gitu, sama. Nah, bisa juga bentuk pertanyaan nih. Contohnya gini. Ali najihun. Ali najihun. Ali adalah orang yang lulus. Itu bentuk sederhananya. Mubtadanya Ali, najihunnya khobar. Tapi kita bisa ganti anajihun Ali. Sekarang mubtadanya malah najih. Apakah yang lulus itu Ali? Ini. Ini saya masih jelaskan ya. Mungkin biar lebih sederhana nih. Ini istifham itu adalah cuman penambahan alif aja nih. Alif ini disebut alif istifham. Ini kita buat sini. Kenapa disebut istifham? Karena kata benda ini ditambah dengan huruf alif istifham namanya. Nah, nanti kalau yang pernah baca Quran ya, a'antum a'lamu amillah. Sorry. Ini alifnya ini disebut alif istifham. Nih. Tengahin, kita gedein. Oh. Nih. Inilah yang menyebabkan disebut istifham. Alif ini aja nih. Bahasa Arab nih masalah alif aja nggak main-main nih. Anajihun. Najihun artinya yang lulus. Anajihun itu apakah yang lulus? Maka ini kalimat pertanyaan. Anajihun Ali. Apakah yang lulus itu Ali? Kalau iya, na'am. Kalau bukan, la gitu ya. Bisa aja. Laisa Ali najihun. Atau laisa najihun Ali. Bukan Ali yang laisa najihun alian. Laisa termasuk bentuk kana wa akhwatiha ya. Oke, ini sudah selesai. Ini contoh aja nih. Jadi sebenarnya page yang ini kalau kita balikkan, ini cuma mau cerita bahwa subjek dalam bahasa Arab disebut mubtada, subjek itu bisa berbentuk sederhana, cuma berbentuk kata benda seperti Muhammad ganti nama, atau huwa atau anta. Bisa berbentuk sebagai kata benda yang merupakan ditambahin huruf bantahan. Ma qadimun, tidak datang. Tidak datang tamu. Atau berbentuk pertanyaan, anajihun Ali. Apakah yang lulus itu si Ali? Kalau iya, na'am. Kalau bukan, ya laisa najihun aliyan, atau la juga boleh. Nah, kita lanjutkan. Ini cuma cerita dulu ya, jangan buat pusing ya. Ini baru cerita nih, bahwa bahasa Arab ini punya, ini bukan topik utama kita nih. Jadi nanti berikutnya kita bahas lebih detail. Nah, mubtada juga bisa berbentuk yang berbentuk sederhana, disebut sebagai sederhana, atau berbentuk sebagai mu'awwal. Mu'awwal itu istilah bagi kalau fi'il dikasih an. Ya, fi'il dikasih an. Contohnya ya, yang sederhana, yang sharih, yang jelas adalah Muhammad mubtasamun. Muhammad itu orang yang selalu tersenyum. Atau bentuk domir, domin huwa, anta, hiya, anti, antuma, antum, hum, hunna, itu domir sebutnya, nanti bahas bab domir. Huwa mujtahidun, dia. Atau misalkan kita mau cerita Huda. Huda tajirun, Huda itu seorang orang kaya, orang yang pedagang. Kalau bilang kaya sebenarnya ghaniyun ya. Huda tajirun kita bilang, atau Huda kaya, Huda ghaniyun. Atau kita mau cerita tentang Pak Agung nih, orangnya ikhlas. Kita ngomong sama Agung nih, wah Anda ikhlas sekali. Oh, anta mukhlisun. Sederhana, ini sederhana jelas. Tapi bisa bentuk kompleks mu'awwal, yaitu fi'il dikasih an. Nah, kita jelaskan dalam page berikutnya ya. Nih, dalam bahasa Arab, itu kadang-kadang ada yang ditakwilin gitu. Contohnya gini, dzalikal kitab gitu. Atau itu ada istilah takwil ya. Nah, dalam mubtada khobar juga seperti itu.
Contohnya wa antasumu khairul lakum. Ini wa antasumu ini bentuknya fiil. Kita lanjutkan ya. Jadi ini Pak Wawan, tadi kita lagi bicara mubtada khobar nih. Kita ini baru pendahuluan nih, belum mulai nih. Mubtada ini kadang-kadang juga kompleks juga. Tadi kan kita bilang Muhammadun mubtasamun. Itu mubtadanya cuma Muhammad aja, sederhana. Muhammad orang yang cheerful, orang yang selalu senyum, mubtasamun. Tapi kadang-kadang di Al-Quran dia nggak pakai mubtada khobar yang sederhana. Contohnya dalam ayat tentang puasa ya. Ingat nggak ayat puasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya kan? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan lakum faman tatawwa khairan wa antasumu khairul lakum. Nah, di sini di potongan itu 184 ya kira-kira ayat 184. Wa an Al-Baqarah 184 kalau nggak salah. Wa antasumu. Ini kalau orang baru belajar akan mengartikan ini pasti fiil apa jumlatul fi'liyah. Ternyata bukan nih Pak Wawan. Ini jumlatul ismiyah. Kenapa? Karena kata-kata antasumu ini itu diartikan sebagai siamukum, ditakwilkan, dianggap sebagai masdar. Apa-apa, sini sekedar pengetahuan, jangan fokus di sini ya. Jadi bahasa Arab itu walaupun sederhana, dia bisa kompleks, itu aja ceritanya cuma sederhana itu. Kalau kita engineer kita ngertian gitu. Nanti gimana? Lihat aja. Oh ini ya contoh-contohnya ya. Nah, kita baru masuk nih Pak, pas masuk khobar nih Pak. Itu nanti kalau kita belajar surat Al-Fajr kita tahu. Ini bahasa Arab nih sebenarnya indah ya. Makanya kalau para ulama sholat tahajud berjam-jam karena mereka paham bahasa Arab dan paham fikihnya juga ya, luar biasa mereka. Kita lanjutkan lah ya. Khobar ini cuma cerita tentang keadaan dari subjeknya, mubtada. Khobar itu istilahnya predikat lah dalam bahasa Inggris. Contohnya ya, mobil merah. Mobil itu mobil merah. Merah itu khobar. Mobil itu mubtada, subjek. Itu aja sederhana. Cuman bahasa Arab ini kan banyak alatnya. Dia bisa berbentuk isim fa'il. Isim fa'il contohnya faddola. Faddola itu artinya memuliakan. Faddolakum. Allah memuliakan kamu. Fadilun, orang yang selalu memuliakan orang. Orang yang sifatnya memuliakan orang. Dalam bahasa Arab itu kadang-kadang ada istilah, kalau sesuatu dibuat jadi isim, artinya dia punya kebiasaan yang terus-menerus. Nah, bisa juga diartikan terus-menerus. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil sholawat lah, bagus kan? Fadilun, orang yang selalu memuliakan orang. Atau Muhammad itu orang yang dimuliakan pun bisa. Fadil, Fadil, dua-dua artinya ya. Jadi kemudian bisa bentuknya maf'ul. Contohnya, Ali itu mau diceritakan adalah orang yang dicintai banyak orang. Jadi kita mengatakan Ali mahbubun. Asal kata dari habba, jadi isim maf'ul jadi mahbub. Kataba isim maf'ulnya jadi maktub. Orang yang ditulis, benda yang ditulis. Mahbub orang yang dicintai. Bisa juga dalam Al-Quran kadang-kadang dipakai namanya isim tafdil, akbaru. Nah, ini banyak dibahas isim tafdil karena kemarin ada yang nanya Pak Yudinya nggak masuk, tapi nggak apa-apa lah, rezekinya yang lain. Sebab ya kalau kita belajar masalah rezeki ya, saya dulu pernah menjadi marketing, saya kan engineer tuh. Saya dulu nawarin barang ke seorang ahli kapal. Saya datang, saya pikir pasti habis lah. Saya nggak ngerti kapal, sekrupnya pun saya nggak ngerti. Sampai sana orang itu cinta sama Soekarno. Dia cerita Soekarno dari awal sampai akhir. Betulan anak-anaknya ikut ngaji, jadi lagi banyak cerita Islam. Orang marhain kan kadang-kadang pendalaman Islamnya sederhana. Banyaknya apa? Kejawen lah. Lama-lama dia masuk Islam. Ya itu cerita, terus saya dengerin aja. Akhirnya habis saya dengerin berjam-jam, besok dia kirim PO ke saya.
Saya baca di salah satu artikel tentang marketing. Marketer yang baik adalah pendengar yang baik katanya. Padahal saya mendengar karena saya nggak bisa ngomong. Saya mau ngomong apa? Saya nggak ngerti kapal. Saya mau jual barang spare part kapal. Itulah kadang-kadang kita itu dalam belajar bahasa Arab pun gitu. Kita dengerin aja, lama-lama kita ngerti lah ya. Ini kita mau cerita nih, dalam Al-Quran ini, itu kadang-kadang khobarnya pakai isim tafdil. Ini mubtadanya, subjeknya tentang dosa. Ini dalam ayat tentang khomru ya, Al-Baqarah ya. Yas'alunaka 'anil khomri wal maisir. Allah menjawab, qul ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Gitu. Katakanlah dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi alkohol atau bir, whisky itu tidak kita mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya. Ada memang. Ada yang mengatakan dia memanaskan tubuh gitu. Tetapi Al-Quran mengatakan manfaat dosanya, mudaratnya itu jauh lebih besar dari manfaatnya. Itu dilarang oleh Al-Quran gitu. Nah, ini bentuknya akbar ini isim tafdil. Nah, kita jelasin. Ini jadi, nah apa itu isim tafdil? Isim tafdil itu dua pilihan, dia komparatif atau superlatif, best atau better gitu ya. Wazannya af'alu, soghirun, asgharun, kabirun, akbarun, alimun, a'lamu, syadidun, asadun, hubbun, ahabun. Nah, itu bentuk-bentuk tafdil. Nah, ini kasih contoh. Ini yang rumit, nggak usah dihafal. Kalau ngafalin nggak cocok lah, engineer atau orang profesional ngafalin. Waktunya bukan sekarang, waktu kecil dulu. Sekarang ngerti aja, lama-lama hafal. Isim tafdil juga seperti isim-isim lainnya. Isim itu bisa dibagi secara gender ya. Bisa laki-laki, bisa muannas. Contohnya akbar ya. Akbar itu kalau dipakai untuk perempuan sebutnya kubro. Contohnya Hadijah. Hadijah nggak dibilang akbar kan? Hadijah al-kubro. Ibunya Fatimah. Radhiyallahu anha ya. Hadijah al-kubro. Itu maksudnya Hadijah yang akbar. Tapi karena dia mu'annas, jadi kubro. Kalau musananya bentuk dua orangnya, akbaroni kalau laki-laki. Kalau perempuan, kubro bani. Kalau jamaknya laki-laki akbarun atau akabir. Dalam Al-Quran dipakai akabir. Atau dalam perempuan kubroyat. Ini sebenarnya salah nih tulisannya, bukan pakai ba nih. Kubroyani. Ini saya revise sebentar ya. Biar ini sebenarnya bukan ba ini. Makanya saya lihat ini salah. Ini ya ini. Untung pada belum melihat, saya duluan yang tahu ya. Nah, saya juga sama dengan Anda belajar bahasa Arabnya juga ya, kita kan dari bahasa Indonesia, bahasa yang sangat mudah ya. Langsung pindah ke bahasa Arab tuh nggak mudah. Bahasa Arab tuh bahasa matematik, jadi perlu penyesuaian. Ini kubroyani, ini kalau perempuan dua. Kalau perempuan banyak, kubroyatun atau kubarun. 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 Kalau laki-laki akabirun, ini kubarun perempuan. Gak apa-apa, itu bentuk-bentuk aja. Bahasa Arab tuh very particular masalah jumlah dan gender ya, gender. Nah, dan khobar juga bisa berbentuk sebagai isim tunggal. Contohnya, dzalikal kitabu. Itu kan tunggal, kitab aja. Mufrad. Atau al-qamaru munirun. Qamar tuh bulan ya. Bulan itu terang. At-talibatu, murid perempuan itu muaddibah. Murid perempuan itu sangat beretik tinggi. Ini berbentuknya sebagai mufrad. Tapi yang kiri ini kita nggak tulis contohnya nih, karena ini agak rumit kan. Dia bisa berbentuk jumlah. Contohnya ya, kita mau cerita bahwa Huda itu
menulis kitab. Khobarnya itu menulis kitab. Huda yaktubul kitaba. Yaktubul kitaba nih dia khobar juga. Huda itu seseorang yang sedang menulis kitab. Tapi bentuknya sebagai kalimat ismiyah. Jadi khobarnya sendiri sebagai kalimat terpisah sendiri ya. Bisa juga fi'liyah. Bisa juga berbentuk sibhil jumlah. Sibhil jumlah tuh dia mirip jumlah, mirip kalimat tapi bukan kalimat. Contohnya Ronaldo atau jangan Ronaldo ya. Allahu fauqa kulli syai'in. Allah itu di atas segala sesuatu. Fauqa itu disebut zorof, keterangan tempat. Allah itu di atas segala sesuatu. Artinya Allah lebih mulia dari yang lain. Atau mau cerita tentang Pak Lolotan itu dari pasar. Apa pasar bahasa Arabnya? Sukuk ya. Saidul Lolotan, Tuan Lolotan, min sukuk, dari pasar. Jar majrur, min pakai min. Nah itu contoh-contoh. Jadi kita harus tahu bahwa intinya sederhana ya. Kalau kita sebagai orang-orang yang udah biasa saintifik ya, itu cuma masalah pembagian khobar aja. Khobar itu bisa berbentuk sederhana sebagai kata tunggal, atau berbentuknya juga kalimat, atau bisa berbentuknya sesuatu yang mirip kalimat. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mirip kalimat itu cuma ada dua, jar majrur sama dzorof. Dzorof itu keterangan tempat atau keterangan waktu ya. Ya contoh nih, jumlah ya. Nih, kita mau cerita tentang al-atfal. Atfal itu jamaknya dari tiflun ya, anak-anak. Al-atfal yal'abuna fil hadiqah. Murid-murid itu sedang main di taman. Yang abu kan main. Nanti kalau mau dibahas detail nggak habis-habis. Yang abu itu mudoreknya dari home, panjang lah. Nggak perlu lah ya. Nah, fil hadiqah tuh dia majrur. Jadi fi asal katanya hadiqatu, al hadiqatu, karena fi jadi hadiqoti, makanya majrur. Nah, makanya disebut harful majrur fi itu. Huruf yang membuat isim di depannya jadi kasroh. Nah, al-atfalu yal'abuna fil hadiqah. Ini yang merah. Kita selalu yang dibahas warnanya merah nih. Yal'abuna fil hadiqah ini bentuknya jumlah. Jumlahnya jumlah kerja. Dia bermain, mereka bermain di taman. Anak-anak itu sedang bermain di taman. Bisa juga satu orang nih, Muhammad yal'abu al-qurrata. Muhammad bermain bola. Yal'abul qurrata. Kenapa qurrata? Karena maf'ul ya, Pak Wan ya. Maf'ul selalu mansub, berbentuknya fathah. Yal'abu, sedang bermain. Muhammad sedang bermain bola. Bisa juga keterangannya itu berbentuk jumlatul ismiyah. Ini subjek yang diterangkan hijau. Yang tadi subjek diterangkan biru ya. Ini di sini hijau nih. Nah, contoh yang paling bawah dulu yang gampang ya, ada bahasa Inggrisnya. The dress is bright in color. Colornya bright maksudnya. Ini bahasa Arabnya hijaunya the dress nih, predikatnya, mubtadanya. Ats-tsaubu launuhu nasi'un. Warnanya bright. Jadi launuhu nasi'un ini sebenarnya satu kalimat tersendiri. Jadi di dalam kalimat ada kalimat lagi dalam bahasa Arab tuh boleh gitu loh. Supaya bisa kompleks. Ini alat aja. Ats-tsaubu pakaiannya, launuhu nasihun. Launuhu itu warnanya, nasihun warnanya terang. Launuhu nasihun ini menerangkan pakaian, maka disebut khobar. Khobarnya berbentuk jumlah, jumlahnya ismiyah, benda. Sekarang kita cerita tentang taman nih, al-hadiqah. Al-hadiqatu, karena mubtada selalu domah ya, marfu i'rabnya. Al-hadiqatu asjaruha, sajarun itu pohon, asjar itu jamaknya. Pohon-pohonnya khudraun. Pohon-pohonnya itu hijau-hijau semua gitu. Indah sekali tamannya kan, pohonnya hijau-hijau kan. Asjaruha khudraun. Pohon-pohonnya hijau semua. Ini jumlah ismiyah fi'liyah. Ini kalau bentuknya jumlah. Bisa juga berbentuk disebut sibhil jum'ah. Ini bahasa Arabnya tulisannya sibhul jumlati. Tapi orang nyingkat sibil jumlah boleh. Sibil jumlah. Gitu ya, orang Arab suka nyingkat-nyingkat. Sibil jumlah ya. Sibil jumlah ini, tapi kalau baca tajwid,
Itu harus tahu juga bagaimana ucapan huruf shin kalau kita baca Quran ya. Shin itu makhrajnya di tengah mulut, di lidah yang tengah, dan di rongga langit yang tengah. Shin. Shibhul jumlah kalau orang Arab yang pakai fasih gitu, tapi dalam ini nggak usah. Shibhil jumlah. Ini bisa bentuk dzaraf, keterangan waktu, keterangan tempatnya. Contoh nih ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dzarafnya nih tahta nih Pak Wawan, Pak Uda. Tahta nih dzarafnya. Tahta itu dzaraf tempat. Al jannatu ini adalah mubtada, predikatnya Pak Lolotan, Pak Wawan, Pak Agung, Pak Aris. Pak Aris bingung kan nih? Bingung nggak Pak Aris? Kemarin kita bilang bingung itu serius ya. Al jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya para ibu. Ini yang disebut dengan kinayah. Saya pernah waktu kecil belajar bahasa Arab, saya cek kaki ibu saya, mana ada surga, nggak ada. Ini disebut kinayah ya, perumpamaan. Seolah-olah bagaimanapun hebatnya bapak, itu masih kalah fungsinya sama ibu. Makanya dalam statistik, bapak itu dimatikan lebih dahulu dari ibu. Kenapa? Karena pentingnya ibu, maka dimatikan lambat. Orang akan lebih kehilangan ibunya daripada kehilangan bapaknya. Nah, itu makanya pentingnya ibu. Tahta ini tuh dzaraf di bawah. Jadi mencerita bahwa surga itu ada di bawah kakinya ibu-ibu. Apa? Bisa juga tentang yang arihlah nih. Keterangan waktu nih. Arihlah tuh jalan-jalan itu yaumal khamisi. Jalan-jalan itu adalah hari Kamis. Keterangan waktu. Itu dzaraf. Dzaraf itu zibul jumlah. Bisa juga berbentuk jar majrur, huruf jar yang menyebabkan isim majrur. Contoh nih, Al-kitabu fil haqibah. Kitab itu ada di dalam apa sorogan, apa haqibah atau apa tempat buku ya. Al-ma'u fil ibrik. Air itu di dalam jug. Fil ibrik. Fil ibrik ini huruf disebut jar wa majrur. Jadi huruf jar dan kata benda yang kasroh. Itulah khobar ya. Nah sekarang kita contoh nih ya. Ya ini makanya kita nggak boleh bingung, relax aja. Karena ini semua contoh-contoh aja sederhana. Contoh ayat-ayat Quran yang menggunakan isim tafdil. Yang pertama. Ini udah kita bahas nih. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya, khomer dan maisir itu adalah lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah 219. Ini akbarnya nih bukan superlatif, tapi komparatif. Lebih baik artinya. Dia bisa artinya dua, lebih baik atau paling baik. Tapi dalam kalimat ini dia konteksnya di komparatif, lebih baik. Lebih banyak, bukan lebih baik, lebih banyak, lebih besar. Ya, komparatif. Illa hiya akbaru min ukhtiha. Kecuali dia itu didatangkan. Kenapa didatangkan ayat yang lebih baik? Kenapa ayat itu dinasah? Karena ayat yang berikutnya lebih baik dari ayat yang dinasah, yang dimansuh. Illa hiya akbaru min ukhtiha. Kecuali dia lebih besar daripada ayat yang terdahulu atau saudaranya. Ukhtiannya sebenarnya saudara perempuan yang dari si hiya ini. Gitu ya. Surat 43 ayat 48. Contoh lagi. Apa dia mau tanya nih Pak? Apa? Mau tanya Pak, mau tanya. Ini tadi yang perbandingan mengenai apa namanya arak itu ya lebih besar kejelekannya gitu. Kenapa dia nggak pakai kubro ya Pak? Kubro. Oh kita lihat ya. Kan kalau kita lihat di An-Naziat itu ada apa? Nabi Musa ya ayah apa namanya menampilkan mukjizat yang besar. Oh, gitu. ayatil kubro, oke. Makanya. Jadi saya mikirnya kubro itu dipakai untuk semacam kalau misalnya di bahasa Inggris atau di kata-kata sehari-hari Indonesia nya itu yang bukan yang artinya kalau selain nama bukan makhluk hidup itu pakai yang nya untuk perempuan gitu maksudnya. Oh, gitu. Kubro gitu. Saya kira pakai kubro, tapi ini kan pakai akbar tadi gitu. Yang pertama,
Kalau Al-Quran itu memakai kata-kata akbar, secara bahasa Arab, artinya yang dibahas itu bentuknya muzakkar. Nah, gitu ya. Tapi pertanyaan Pak Agung sebenarnya bukan itu. Pertanyaan Agung bukan itu, saya ngerti. Tapi secara logik dulu, bahasanya dulu. Wa ithmu ma khamru wal maisir itu bentuknya adalah muzakkar. Makanya dipakai akbar. Kalau kubro itu untuk perempuan. Contohnya Hadijah al-kubro. Ayatil kubro. Ayat-ayat yang besar. Karena ayat bentuknya mu'annas. Nah, tadi pertanyaan Pak ini kenapa selalu menceritakan itu selalu dengan, ternyata enggak. Bahasa Arab itu memang very particular tentang gender. Makanya orang cerita Islam menerima LGBT itu secara logik bahasa aja itu udah nggak masuk. Kita nggak usah bicara syariat ya. Kita bicara logik bahasa aja udah nggak masuk. Oh, Pak Aris sudah nggak kelihatan tuh. Bahwa dalam partikular, dan ini Pak Lotan juga yang belum ikut sebelumnya ya. Bahkan dalam bahasa Arab itu perempuan itu dibagi dua. Perempuan yang betul-betul perempuan itu disebut hakiki, sama perempuan yang majazi. Contohnya ya, as-sayaroh. Mobil itu mu'annas. Mobil itu bentuknya perempuan, tapi perempuannya majazi. Dia bukan bentuk perempuan. Tapi kalau Fatimah itu mu'annasnya hakiki. Nah ini jawabannya kepada Pak Agung, yaitu jawabannya. Kadang-kadang bahasa Arab itu terlalu mementingkan penggunaan gender. Itu aja. Jadi benar-benar partikular, dia nggak akan menukar kecuali ada alasan tertentu. Contohnya alasan bilangan dalam bahasa Arab, kalau jumlahnya banyak kadang-kadang dipakai istilah perempuan. Karena laki-laki itu kan kalau berkelahi satu lawan satu kan. Kalau yang jumlahnya banyak berkelahi dan banyak-banyak itu dianggap sebagai perempuan. Itu pengecualiannya. Oke, lanjutkan lagi ya. Ayatil kubro. Tadi nih ya. Illahiyya akbaru min ukhtiha. Nah, ini juga perempuan tapi pakai akbar ya. Mungkin menggunakan kaidah bahwa yang laki-laki bisa dipakai juga untuk perempuan, tapi yang perempuan kadang-kadang nggak bisa dipakai untuk laki-laki. Itu kaidahnya. Namanya bahasa yang kadang-kadang kaidah-kaidah yang Ilayah. Sekarang ini, ana aktsaru minka mala dalam ayat Al-Kahfi itu. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibi ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya lebih banyak dari kamu hartanya. Ini jelas sebenarnya komparatif. Dari kamu, minka, min anta kalau disambung jadi minka ya. Min anti jadi minki. Min dari mereka, minhum ya. Ini sambung ya. Bahasa Arab itu disebut ada yang mutasil disambung. Min anta jadi minka ya. Minka malan, lebih banyak. Apa yang lebih banyak? Malan, hartanya lebih banyak. Nah, ini juga isim tafdil ini. Ini ada kesalahan warna nih, kita ingat ya. Kan selalu perjanjiannya yang mubtada selalu biru kan? Biar konsisten. Yang mubtada selalu biru nih. Ini juga banyak yang nggak konsisten. Nah, ini juga nih. Ini harusnya biru. Ini juga. Gimana lagi nih? Mana? Oh, udah di bawah. Tadi sampai sini kan? Ini wa itsmuhuma ini adalah mubtada nih, harus biru. Kita ulang lagi ya. Ini juga biru nih. Hiyanya mubtada. Oke ya. Kita lanjut. Nah, jadi dari awal tadi kita ulangi lagi ya. Itsmuhuma ini mubtadanya, subjeknya. Subjeknya diterangkannya adalah lebih banyak daripada manfaat, kejelekannya lebih banyak dari manfaatnya. Subjeknya itu kejelekan keduanya. Kalau ini subjeknya ada ayat yang diganti, itu ayat yang dimansuh. Hiya itu menunjukkan ayat yang dimansuh. Itu ayat yang memansuh itu, ayat yang menasah lebih baik daripada, lebih besar daripada yang dimansuh. Ini hiya ini subjeknya. Predikatnya, khobarnya akbaru min ukhtiha.
Nah, kalau ini subjeknya lah ana. Aku lebih baik daripada lebih banyak hartanya daripada kamu. Ingat ya, kalau dalam Al-Qur'an ana itu selalu ada bundar ya, artinya dia nggak panjang bacanya. Ana aktsaru, jangan baca ana, jangannya. Ana aktsaru minka malan wa walada. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha. Makanya Al-Qur'an dihafalin jadi enak. Karena yang disuruh itu bukan baca Quran sebenarnya. Yang disuruh itu menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah nggak pernah baca Quran. Rasulullah nggak pernah baca Quran karena dia nggak bisa baca. Aktaru minka malan wa walada. Nah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, ini juga kinayah. Dalam peperangan, contohnya nih. Saya habis baca tentang peperangan di Timur Tengah itu dalam YouTube yang satu dengan YouTube yang lain beda-beda versi, mana yang menang, mana yang kalah. Karena itu peperangan media namanya. Nah, fitnah ini maksudnya adalah sebenarnya perang media. Ketika cerita tentang perang zaman Nabi. Dan fitnah terhadap Nabi, terhadap sahabat itu lebih besar keburukannya daripada memerangi sahabat dan Nabi. Kira-kira gitu. Termasuk fitnah di zaman sekarang. Cerita ini asalnya asbabun nuzulnya tentang perang media dalam perang Nabi. Wal fitnah itu akbaru, lebih besar keburukannya dari dosanya daripada pembunuhan. Makanya hati-hati kalau nyebarin WhatsApp, nyebarin ini karena takutnya kena kabair ya, takutnya. Kabair itu jamaknya dari dosa besar, dosa-dosa akbar. Nah, ini juga Allahu Akbar ini juga isim tafdil. Nah, ini lupa nih. Apa? Ini subjeknya adalah Allah, lalu biru. Kita ingatkan. Maklum, buatnya mendadak kan. Walaupun kadang-kadang ambil dari mana sih. Nah, Allahu Akbar. Allah itu sebagai subjek, maka harus biru. Maha besar ini adalah merah, ini khobarnya. Predikatnya. Allah itu maha besar. Gitu. Oke ya. Allah maha besar. Ini isim. Bisa juga superlatif ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kamu adalah ini disebut isimnya inna. Ini dalam bab namanya inna wa akhwataha. Inna akramakum, maka mansub. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bisa jadi orang yang kaya itu lebih mulia, tapi karena apa kaya? Karena mulianya, bukan karena kayanya, karena takwanya. Bisa jadi orang miskin lebih mulia karena takwanya. Gitu. Itulah Al-Qur'an ya. Jadi dia menggunakan superlatif, atqakum ini jadi bukan komparatif. Contoh lagi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat apa tuh? Tin ya. Ini juga ini bentuknya kana wa akhwatuha nih. Kalau udah belajar bab kana wa akhwatuha. Allah itu adalah yang paling bijaksana dari para hakim. Seadil-adilnya hakim. Superlatif. Makanya ada isu mengenai syariat Islam. Sebenarnya syariat Islam itu nggak mengerikan seperti dibayangkan orang. Cuma mau cerita bahwa kita ini harus berhukum berdasarkan ayat-ayat Allah. Bagaimana penghukumannya yang nggak rigid, disesuaikan keadaan. Gitu. Jadi kadang-kadang itulah disebut fitnah. Orang memfitnah bahwa syariat itu menakutkan, bahwa orang Islam itu memaksakan hukum Islam. Kita nggak memaksakan hukum Islam. Islam itu cuma buat cerita hukumnya dari Tuhan itu pasti lebih baik, lebih adil. Kalau orang menolak ya itu hak mereka. Ya kita kan demokrasi. Kalau memang satu negara menerima ya nggak masalah. Kita nggak boleh maksa juga. La ikraha fiddin. Nah ini kita bahas yang berikutnya. Sekedar tambahan. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Nih. Ini ya, ini kebalik ini. Ini mubtadanya di sini. Mubtadanya mutaakhir. Khobarnya di awal.
Namanya khobar muawal. Dan Baitul Ankabut itu dia mau cerita nih, rumahnya spider itu adalah selemah-lemahnya rumah. Paling lemah dari rumah-rumah yang lain. Nah, gitu. Jadi yang ceritanya di sebelah kanan nih, khobarnya mendahului, muqaddam. Al-khabru al-muqaddam. Khabar yang didahuluin. Kalau ini mubtadanya al-khabar al-mubtada al-mutaakhir. Predikatnya dibalik sama di Al-Qur'an dikedepankan, dibelakangin. Boleh ya. Dan sesungguhnya selama rumah-rumah ialah rumah laba-laba gitu ya. Ini khobar nih. Khobar menggunakan auhana dari kata-kata haunun. Haunun isim tafdilnya jadi auhanun. Karena dia kena kata inna jadi mansub auhana. Nah, ini jadi buyuti karena mudhofun ilaih jadi kasroh. Apa nanti lama-lama biasa. Ya, yang udah pernah belajar lama-lama terbiasa. Nah, ini juga. Ini cerita tentang superlatif. Yauma nabtisul batasyatal kubra. Dan hari di mana kami memukul dengan pukulan yang sangat besar, yang keras. Kubra juga bentuk isim tafdil. Ini nggak usah dibahas, agak rumit. Ini ya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Dan demikianlah ini wa kadzalika ini ada isim isyarat, isim isyarat yang sebagai mubtada'nya ini. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira. Ini sebenarnya khobarnya adalah isim jumlatul fi'liyah, cuman di dalamnya ada isim tafdil. Kalau kalian mau cerita isim tafdil dalam khobarnya ya. Akabira mujrimiha. Pembesar-pembesar yang pendosa. Surat Al-An'am 123. Enak nih kalau udah belajar bahasa Arab nih, baca Quran ngerti enak. Pelan-pelan dah, enggak usah buru-buru. Contohnya dalam azan. Nah, ini pengecualian ya. Jadi kadang-kadang kata khairun ini dalam bahasa Arab diartikan sebagai akhyarun, yang terbaik. Khairun itu artinya baik. Tapi dalam konteksnya ini adalah yang terbaik. As-salatu khairum minan naum, kayak gitu. Dan salat itu lebih baik daripada tidur. Gitu kan. Makanya di sini kita lihat yang jadi predikat adalah, yang jadi subjek adalah as-salat. As-salatu khairum minan naum. Khairum kena ketemu mim, domatain ketemu mim jadi idgham. Khairum minan naum. Itu tadi gunnah ya. Kalian belajar tajwid. As-salatu khairum minan naum. Gunnahnya ada 2. Nah, jadi ini pengecualian, dia bentuknya biasa, baik, tapi artinya sebenarnya akhyar. Syarun juga sama nih, berikutnya nih syarun. Nih. Khairun yang berikutnya khairun dulu ya. Wala 'abdum mu'minun. Nah, ini kita harus ganti biru lagi. Maaf nih ganti-ganti terus ya. Karena baru buat sih. Nih, wala 'abdum. Ini subjeknya nih. Dan hamba-hamba budak-budak yang beriman baik daripada musyrik. Maksudnya akhyarum min musyrik, lebih baik dari orang-orang musyrik atau orang-orang yang ingkar, diartikan oleh itu orang yang ingkar. Tapi bahasanya musyrik sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat, kita nggak usah pakai slide. Nah, oke, berikutnya kita akan. Nah, wa asa an takrahu ya. Apa? Ada yang ngerti? Oke ya. Kita lanjutin menggunakan isim tafdil sebagai khobar tadi ya. Jadi ada komparatif, ada yang bentuknya biasa tapi diartikan sebagai komparatif atau superlatif ya. Wala 'abdum mu'minun khairum min musyrik. Wala 'abdum mu'minun khairum min musyrik. Kalau baca tajwid nih 'abdum mu'minun disebut idgham bi gunnah. Mu'minun ketemu kha, domatain ketemu kha disebut dengan izhar khalqi. Domatain ketemu mim, rum itu namanya idgham bi gunnah. Wajib gunnah juga wajib nih. Kalau ada mim gunnah ini semua wajib ya. Mim sama nun gunnah wajib hukumnya.
Wajib secara tajwid, bukan wajib secara fikih ya, jangan beda, harus dibedain. Ya, wal 'abdun mu'minun khairum min musyrik. Wal 'abdun mu'minun khairum min musyrik. Dan hamba-hamba budak-budak yang beriman itu jauh lebih baik daripada orang-orang biasa yang orang merdeka yang musyrik. Ini cerita tentang pernikahan ya. Jadi dalam menikah dianjurkan oleh Al-Qur'an, nikahilah orang-orang yang beriman. Karena lebih baik orang beriman dari orang-orang yang musyrik. Even seorang budak lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik. Oke ya. Khairun ini sebenarnya tulisannya akhyarun, tapi ditulis sebagai khairun seolah seperti itu. Dia artinya paling baik atau lebih baik. Nah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini subjeknya an takrahu syai'an, ini subjeknya. Mubtadanya ini. Karena ini apa yang kamu benci. An ini bisa ditakwilkan sebagai masdar, kan tadi kita belajar ya. Mubtadanya merupakan mubtada muawwal. Jadi an sama fi'il diartikan sebagai masdar, takwilkan. Dan apa-apa yang kamu benci itu padahal lebih baik buat kamu. Khairul lakum. Apa-apa yang kamu benci padahal baik. Kamu disuruh misalkan berzakat seolah-olah mengurangi harta. Padahal berzakat itu baik, harta kamu bertambah. Kira-kira gitu ya. Itu khobarnya pakai tafdil. Ini juga sama, cuman syarrun, lebih buruk. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa ain dari tengah tenggorokan. Wa asa an tuhibbu ikhfa. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa huwa syarrul lakum. Dari tengah lidah syarrul lakum. Jangan kum, itu qaf. Kum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini mad tabi'i asanya nih. Ketemu alif jadi mad jaiz. Itu kalau belajar tajwid ya, belajar. Sekadar ngingetin aja. Nah, syarun di sini artinya asyarun. Lebih buruk. Asrorun lebih buruk. Dan sesuatu yang kamu suka kadang buruk. Nggak bagus buat kamu. Contohnya kita makan junk food kan enak. Kentucky, KFC, McDonald. Enak, tapi buruk buat badan kita. Bikin gemuk. Bikin banyak poison dalam badan. Wa huwa syarrul lakum. Nah, ini juga sama. Surat Al-Bayyinat kalau nggak salah ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka ini predikatnya ulaika. Ini disebut domir untuk hum. Orang banyak, domir ini. Ulaika. Orang banyak jauh. Ulaika. Mereka itu hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Syarrul bariyah. Ini juga bentuk tulisannya normal, syarrun, tapi bacanya pengertiannya asyrorun. Ini juga sama. Ulaika hum khairul bariyah. Nah, ini ulaikanya juga sebagai apa? Sebagai predikat. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baiknya makhluk. Itu orang-orang beriman. Nah, sekarang kita contoh lagi, khobarnya berbentuk sibhil jumlah. Sibhil jumlah itu bisa dhorof, keterangan waktu, keterangan tempat, atau jar majrur. Wawan nggak kelihatan nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. A-nya dikendaliin, jangan jangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Ini kalau baca Al-Fatihah, al-nya dikendalin Pak Wawan, dan jangan alhamdulillah, kayaknya enak tapi jangan, ditahan, lidahnya dikontrol. Alhamdulillah alamin. Ro-nya tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini alhamdu ini
subjeknya, segala pujian. Subjek selalu marfu kan, domah kan? Lillahi rabbil alamin. Ini bentuknya majrur. Artinya bagi Allah, asal katanya Allah. Alhamdulillah, itu hasil katanya di alhamdu, Allah plus li. Alhamdu kepada siapa? Li siapa? Lillahi. Maka Allahnya kasroh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang merah ini mubtada. Yang biru khobarnya. Khobarnya majrur. Jar majrur nih khobarnya. Tapi nggak diterangkan lebih detail. Di situ ada idofahnya juga tadi. Ula nih ayat Al-Baqarah ayat 5 nih. Ula itu 4 ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada idgham. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini dua kalimat nih, digabung dengan waw ataf. Ulaika ini subjeknya, dua-duanya subjeknya ulaika. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Yang pertama khobarnya dzaraf berupa jar majrur, berupa kata benda majrur, kata benda yang kasrah karena ada huruf jar. Ala masuk huruf jar. Alal ardi, asal katanya alal ardu, karena huruf jar alal ardi. Fis samawati fil ardi, huruf jar. Ala juga fi, ala sama huruf jar. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kenapa hudannya nggak jadi hudin? Karena dia mabni ala sukun, yaknya sukun terus. Ala hudam mir rabbihim. Rabbnya rabbahum kan, asal katanya rabbuhum kan. Kena min. Mir rabbihim, kasrah lagi. Wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, khabarnya bentuknya maf'ul ya. Jadi marfu tandanya waw juga ya. Ulaika. Sibul jumlah. Ini pun dua-duanya sibul jumlah. Satu humul muflihun, satu hudam mir rabbihim. Lagi nih. Ini khobarnya dibalik, didepanin, muqaddam. Asal katanya azabun azim lahum. Asal katanya itu. Azabun azim lahum. Azabun azim walahum, asal katanya gitu. Dan azab yang pedih bagi mereka. Maka subjeknya ini. Subjeknya ini. Azim ini naatnya dari azab. Azabnya seperti apa? Azabnya yang pedih. Kalau Anda belajar naat man'ut minggu lalu, nanti kita jelaskan, nggak apa-apa. Dalam bahasa Arab itu ada istilah naat man'ut. Artinya, ini yang diterangkan. Azab itu diterangkan azabnya pedih. Nah, ini subjeknya sebenarnya. Cuman dibalik ini. Walahum, bagi mereka. Nah, ini khobarnya di depan. Maka disebut khobar muqaddam didepankan. Mubtadanya di muakhor, ya, lambat dibelakangkan. Muqaddam sama muakhor. Jadi khabarnya di muqaddam, mubtadanya diakhirkan. Ini juga nih. Surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Humnya ketemu ba, mim sakinah ketemu ba, hukumnya ikhfa syafawi. Dia nggak boleh baca wa ma hum bimu'minin, nggak boleh. Dia nggak boleh jelas. Wa ma hum bimu'minin, ikhfa syafawi. Nah, ini kita lihat. Ini juga muqaddam nih. May yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, inilah mubtada'nya nih. Khodamnya apa? Khabarnya apa? Wa minan nas. Sebagian aja manusia, sebagian manusia yang mengatakan wa mahum, ini mubtadanya wa mahum. Bantahan, namanya nafiyah, bantahan. Wa mahum bi mu'minin, jar majrur juga, sibhul jumlah juga. Mereka bukan orang-orang mukmin. Ini humnya nih isim domir sebagai mubtada ya. Mubtada kan boleh isim domir. Tapi isim domir kena nafi dengan bantahan muama, bukanlah mereka orang mukmin gitu ya. Ini kata-kata alhamdulillah ini kelihatannya sederhana. Tapi itulah ciri bahasa Arab. Makanya orang Arab yang pertama nemuin
matematik kan. Sebenarnya bukan orang Arab sih, masih orang Islam ya. Bahasa Arab ini sama seperti bahasa Hebrew juga. Bahasa yang penuh rumus dan membuat orang berpikir. Makanya dikatakan inna nahnu nazzal awal-awal kita kalau belajar surat Yusuf ya, surat Yusuf. Ini moto kita kan surat Yusuf ayat 2 nih. Saya lagi coba lihat di surat Yusuf ayat 2. Inna ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi bahasa Arab itu dipakai untuk Al-Qur'an supaya memudahkan kita memahami. La'allakum ta'qilun. Supaya kamu bisa memahami, berpikir. Ini alhamdulillahirabbil alamin ini kelihatannya sederhana ya. Kalau orang Kristen bilangnya apa? Haleluya ya. Tapi mereka memujinya definisi Tuhan mereka agak beda dengan kita ya. Yang bagi kita itu perbedaannya sangat besar, bagi mereka nggak menganggap sangat besar. Bagi kita sangat besar. Haleluya itu bahasa Hebrew artinya segala puji bagi Tuhan juga sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman di sini kita lihat mubtada'nya kita pakai alif lam nih. Jadi di isim secara isim itu boleh dikaji dengan berbagai kajian. Tadi ada kajian gender, muannas muzakkar. Ada juga namanya kajian khusus tidak khusus. Khusus tidak khusus itu disebutnya ma'rifah nakirah. Kalau hamdun itu pujian aja. Ini pujian tuh hamdun. Tapi kalau alhamdu itu pujian yang khusus. Kalau Al-Quran mengatakan hamdun lillahi rabbil alamin, itu totally haram nanti kita muji yang lain. Kenapa? Karena semua pujian tuh nggak boleh buat yang lain. Tapi ini ada alhamdunya. Kalau kita lihat dari segi bahasa bukan fikih. Alhamdu hanya pujian yang khusus yang milik Allah gitu. Jadi hanya yang tertentu. Contohnya yang maha kuasa itu hanya milik Allah. Nggak boleh kita sebutkan manusia. Fir'aun yang maha kuasa. Wah. Makanya Raja Faisal ketika dikatakan ya Malik, lastu Malik, innallaha malikun. Kata Raja Faisal, aku bukan Malik, aku bukan raja. Yang Malik itu cuma Allah. Itu orang ngerti. Jadi alhamdu itu pujiannya khusus ya. Jadi kalau kita belajar isim nanti, apa bedanya alhamdu dengan hamdun? Kalau hamdun itu nakirah, pujian secara umum. Kalau alhamdu pujian khusus. Nah di sini lillahi rabbil alamin. Ini yang ditekankan adalah dalam pengkajian khabar ini bahwa khabarnya ini jar majrur Allah plus li. Lillah, milik Allah. Kalau kita baca mushaf Utsmani, semua tulisan Allah kan alifnya pendek kan nggak panjang, tapi itu sebenarnya artinya panjang ya, panjang. Lillahi rabbil alamin. Ini juga kalau orang belajar mushaf Utsmani ini, kalau pakai alif, ini menunjukkan mushaf Utsmani. Kalau nggak pakai alif kecil, dia bukan mushaf Utsmani. Itu disebutnya mushaf imla'i. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sibul jumlah ya. Dengan namanya jar majrur. Jarnya apa? Huruf jarnya apa? Li. Majrurnya apa? Allahi. Ismun jadi majrur. Asal katanya Allahu. Jadi Allahi karena kata li. Jadi khobarnya, predikatnya menggunakan jenis yang disebut jar majrur, jenis isim yang dibuat kasroh. Sederhana sebenarnya. Rabbil alamin menerangkan Allah, dia idhofah. Ya Pak. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh juga. Pokoknya dari tengah sini. Jangan itu nggak boleh. Karena nun sama mim saja yang boleh dari hidung, khaisum. Ini huruf namanya huruf halkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, panjangnya satu aja.
Nah ini alhamdulillah ini isimnya isim ma'rifah nih Pak Wawan, pakai alif lam. Ini penekanan pembahasannya nih di lillahnya, khobarnya yang biru, mubtadanya merah. Ini lillahnya adalah Allah plus li. Jadi Allahnya jadi Allahi karena majrur. Jadi kasroh karena dikenakan huruf majrur, huruf li. Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini menerangkan Allah. Allah diterangkan Allah sifatnya Rabbul Alamin. Karena naat manhut, i'rabnya harus sejajar ketika Allahnya jadi kasroh, Rabbulnya jadi Rabbil juga. Alamin otomatis kasroh ya, karena dia idhofah mudhofun ilaih. Oke ya. Ini alhamdulillah alamin merupakan sibhul jumlah juga. Jumlah apa? Isim apa? Jumlatul ismiyah yang bentuknya sibhul jumlah. Ini juga tadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walahum adabun adzim beda. Ini apa sebagai jumlahnya dibalik, mubtadanya dibalik. Mubtadanya mutaakhir, muakhir. Khabarnya muqaddam. Kita sampai pada ini. Waminan nasi udah ya. Ini fi qulubihim maradun. Ini juga dibalik nih Pak Agung. Mubtadanya predikatnya maradun. Maradunnya di mana penyakitnya? Di qulubihim. Jadi menerangkannya ini. Yang menerangkan fi qulubihim. Makanya saya tulis ini, yang cetak warna merah adalah mubtada, yang cetak warna biru adalah kabarnya. Fi qulubihim ini kabar muqaddam, kabar yang didahulukan. Biasanya predikat itu di depan, tapi ini di belakang. Maradun mubtada muakhar. Dua-duanya tanda domah, cuman fi qulubihim kelihatannya kasroh karena kena huruf jar. Secara lafaz dia kasroh, karena kedudukannya dia domah, karena dia khabar. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini beda lagi. Allah yastahzi'u bihim ini adalah jumlatul fi'liyah. Allah totalnya Allah yastahzi'u bihim adalah jumlatul ismiyah, tapi khabarnya jumlatul fi'liyah. Allah mempermainkan mereka. Jadi khabarnya bentuk kalimat kerja. Allahnya sebagai predikat, subjek merah makanya. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, dua-duanya marfu. Karena mubtada khabar tetap marfu. Ini juga surat Yusuf ayat 3. Nahnu. Dia harus bentuk ha itu susahnya gitu. Orang baca alhamdulillah kadang-kadang alhamdulillah. Itu salah. Harusnya alhamdulillah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Saya lagi agak serak. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menerangkan pada kamu, ini isim tafdil juga nih, ahsanal qasas nih. Kisah yang paling indah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Khabarnya nih fi'liyan ya Pak Agung. Kami menceritakan pada kamu ahsanal qasas, isim tafdilnya maf'ulnya nih. Kami menerangkan cerita yang terindah bagi kamu Muhammad SAW. Nahnunya subjek, makanya merah. Nahnunya subjek berbentuk isim domir ya. Kata ganti kita, kami ya. Isim domir, kata ganti orang. Nah, saya kira ini contoh-contohnya cukup. Mungkin sekarang kita, ini juga kalau yang gampang-gampang boleh lah, yang gampang-gampang sedikit, tinggal dikit lagi nih. Lailatul Qadri, ini idhofah, jadi idhofahnya sebagai mubtada nih. Lailatul Qadri, malam qadar itu khairum min alfi syahr. Surat At-Tin, surat Al-Qadar ayat 3. Surat Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Surat 101, surat apa tuh? Al-Qari'ah ya. Fahuwa ini, fa-nya nih harfu biasa, huruf sambung biasa. Fahuwa ini domir. Dan dia fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangannya berat itu dalam keadaan diberikan hidup yang penuh keridhaan dari Allah di akhirat. Di dunia penuh keridhaan, di akhirat penuh keridhaan. Amin ya. Isim domir fi 'ishatir radiyah. Fa ummuhu hawiyah. Ibu maksudnya ibu tempat kembali lah ya. Fa ummuhu hawiyah, dan tempat kembalinya neraka hawiyah. Surat Al-Qari'ah juga, dan tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Ini juga sama, ini bentuknya mubtada khobar sederhana.
Ini mubtadanya umuhu, ada tambahan domir hu ya. Ibunya, tempat kembali dia adalah hawiyah, neraka. Nah, ini al-kafirun. Wala, ini namanya Pak Lolot, namanya mad jais munfasil, dia terpisah dari mat tobi'i, mat biasa ketemu alif hamzah. Jadi bacanya 2 alif. Wala antum abiduna ma a'bud. Qalqalah. A'bud. Makanya orang baca qul ya ayyuhal kafirun nganggap enteng. Oh, hari-hari baca qul ya ayyuhal kafirun bacanya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Fi-nya juga betul-betul. Fi ditekan. Fi. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dinnya senyum. Din. Tapi jangan bacanya, ada orang baca gini. Din, nunnya banyak tuh nggak boleh. Jadi dia khoisum. Din, terakhirnya baru gitu. Din, alif i alif kasroh. Din, nah, gitu. Supaya nggak jadi khoisum. Lakum dinukum waliyadin. Nah, terakhir baru nun. Nah ya, ini secara bahasa Arabnya, wala antum ini adalah mubtada dengan nafyu. Mubtada yang dibantah. Bukan kamu hamba dari Allah yang aku sembah. Kamu tuh bukan hamba Allah yang aku sembah. Itu bilang Nabi kepada orang-orang musyrik. Wala antum ini orang-orang musyrik. Antum tuh mereka. Jumlah mukhatab yang diajak bicara jumlahnya banyak. Antum. Abidun. Makanya pakai jamak. Dari kata-kata abdun jamaknya abidun. Karena dia jamak muzakkar salim. Jadi abiduna. Ma'abud. Ma'abud itu apa yang aku sembah Allah. Nah ini. Mubtadanya domir antum, domir dengan nafyu. Abidu nama abud ini cuman isim biasa, isim jamak, tapi ada keterangan ma'bud. Nah ini fiji diha. Nah ini lain lagi. Ini disebut dengan mubtada muakhar. Mubtadanya dibelakangin. Asal katanya dari hablum fiji diha. Tali itu ada di depan apa? Di depan dahinya. Di depan lehernya. Leher apa dahi itu? Leher. Fi jidiha hablum mim masad. Di depan jidinya, di lehernya itu ada tali yang tergantung. Hablum mim masad. Jadi yang diterangkan tuh talinya. Hablumnya yang terangkan. Surat Al-Lahab. Coba kita lihat. Saya kadang-kadang arti kata pun nggak hafal semua sih. Nggak apa-apa, yang penting ngerti kan. Kita nggak mungkin hafal semua. Fi jidiha al-lahab ya. Al-masad. Oh, leher ya. Jidun leher ya. Jidiha hablum mim masad. Di lehernya itu ada tali. Tali yang apa? Tali yang terbakar atau gimana? Tali api ya. Tali yang dipintal, masad itu dipintal. Fi jidiha hablum mim. Hanya ini tentang istrinya Abu Lahab. Fi jidiha hablum mim masad. Yang penting dalam secara kaidah kalimat kita harus tahu bahwa predikatnya diakhirin. Di lehernya lah ada tali yang terpintal. Bahasa Arab. Ini di sini. Enggak lihat. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Ini mubtadanya jazaohum. Khabarnya khabar ismiyah biasa. Oke ya. Ini sudah selesai. Jadi sebelum saya akhiri presentasi ini, kita buka pertanyaan. Dalam kelas kita itu kita harus terbiasa melihat sesuatu secara sederhana. Bahwa kita mau cerita bahwa
jumlah ismiyah cuma mubtada khobar, subjek predikat. Tapi subjek predikatnya itu bisa diperdalam lagi. Bisa subjeknya berupa bantahan. Misalkan, Muhammadun fadilun. Muhammad orang yang mulia. Tapi bagi orang kafir, ma Muhammadun fadilun. Atau, ma fadilun Muhammad. Tidak mulia Muhammad. Nah, gitu. Ya. Jadi, cara memainkan mubtada dan khobar itu ada banyak option dalam bahasa Arab. Bagaimana hafalnya itu hanya kebiasaan aja. Nggak ada yang sulit dalam bahasa Arab. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Ya, insya Allah dari saya itu, saya tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wadzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا